Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuha talaba rahimakumullah, bertemu kembali kita di pelajaran kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelumnya kita membahas tentang langkah 12 Muhammadiyah bagian yang kedua, ya, memperdalam pemahaman agama, dan sekarang kita masuk pada langkah 12 di bagian yang ketiga, yaitu kita akan memperkaya akhlakul karimah. Ya, langkah yang ketiga dari 12 langkah Muhammadiyah itu adalah memperbuahkan budi pekerti. Ya. Ya, dalam salinannya hendaklah diterangkan dengan jelas, ya, tentang akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, serta diperbahasakannya tentang memakainya akhlak yang mahmudah dan menjauhkannya akhlak yang madmumah, itu sehingga menjadi amalan kita, ya seorang sekutu Muhammadiyah, kita berbudi pekerti yang baik lagi berjasa. Ini perlu penjabaran yang luar biasa ini, karena bahasa-bahasa orang zaman dulu ini ya seperti ini, ya. Bahasa ya, orang zaman dulu seperti ini. Tentu kita ketika bicara tentang perbuahan budi pekerti, akhlak di sini akhlakul karimah, kita memahami akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlakul madmumah dan seterusnya. Tentu ada dasar-dasar yang harus dijadikan bahwa ini adalah tidak semata-mata dibuat begitu saja. Ya, dari Al-Quran, ya, kenapa Muhammadiyah harus membuat langkah ini, memperbuahkan budi pekerti ini, ya, karena kita punya contoh, ya, punya panutan, punya qudwah hasanah, ya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang hambanya yang paling dicintai, dicintai Allah, dicintai umatnya, ya, dicintai seluruh makhluknya, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menstempel, melegalkan, menetapkan bahwa hamba ini adalah orang yang punya akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, dan sesungguhnya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Nah, kenapa akhlak? Nah, harus akhlak itu kenapa? Ini luar biasa sekali. Dan beberapa hadis, ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi akhlak-akhlak yang dulu yang dilakukan oleh kaum sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bagus. Cuman ya seiring dengan waktu, ya, iblis itu menggoda manusia, kemudian akhlaknya berubah, ya, maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Ya. Kemudian hadis Bukhari menyampaikan inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, budi pekerti yang baik. Ya. Jadi kita ini akan dinilai dari akhlaknya, dari budi pekerti kita di hadapan manusia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sama, bahkan takwanya. Ya. Maka orang yang punya adab, punya etika, punya akhlak itu akan dihormati oleh sesama, yang bahkan ditinggikan. Beda dengan orang yang tidak punya etika, punya akhlak, orang yang tidak punya budi pekerti, nah, itu sudah tidak akan dianggap lagi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian perkataan Ahmad Syauqi, innaha
innamal umamu ma baqiyatul akhlaq fa in dahabat akhlaquhum hum dahabu. Jadi sesungguhnya umat itu ya tergantung pada akhlaknya. Kalau suatu kaum akhlaknya sudah tidak ada, maka kaum tersebut akan hilang. Kaum tersebut akan hilang. Buktinya mana? Banyak. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Syu'aib, semua ya umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan. Ya, bahkan mungkin ada di zaman kita mungkin. Ya, kita lihat dari bencana-bencana dan seterusnya. Mungkin di situ ada ya hal ya yang akhlak ini dihilangkan. Ya, contoh ya di zaman kaum Nabi Lut. Zaman Lut itu kan tidak punya akhlak. Artinya apa? Akhlaknya apa? Tidak berhubungan sejenis sodomi. Ya. Itu kan tidak ada akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ya. Kemudian misalkan ada ketika umat terdahulu ada yang kurang dalam berdagang, ya, timbangannya dikurangi, dilebihkan dan seterusnya tidak sama. Kemudian Allah hancurkan juga. Itu karena akhlaknya. Maka saat ini ya, terutama generasi muda, kalau akhlaknya tidak ada, maka akan hilang Artinya apa? Akan hancur, ya, akan hina, ya, karena akhlaknya tidak ada. Maka belajar Muhammadiyah harus mengedepankan akhlak ya yang mahmudah. Tentu ya, akhlak itu akan selalu beriringan dengan keimanan. Orang yang punya akhlak itu imannya insya Allah hebat. Imannya luar biasa. Ya. Itu akan selalu beriringan. Iman dan akhlak itu selalu akan beriringan. Kenapa? Karena orang yang sudah beriman akan menjaga akhlaknya kepada Allah dan kepada manusia. Ya. Beda dengan orang yang tidak punya keimanan, ya, tidak akan menjaga akhlak. Ya, bodoh amat hidupnya. Ya, seperti itu. Nah, perlu kita ya ketahui bahwa semakin baik akhlak seseorang, ya, maka semakin tinggi derajat dan kemuliaan. Ya, ini penting. Semakin tinggi derajat seseorang, ya, semakin akan dilihat dari akhlaknya. Maka kalau kita ingin dihormati, dimuliakan, ya akhlak kita sendiri yang harus kita coba menjaga terus ya, akhlak kita. Ya, jangan pengen dihormati tapi akhlak kita tidak menghormati orang lain. Beberapa akhlak yang dianjurkan bagi setiap umat Islam, setiap muslim, ya, terlebih warga Muhammadiyah, ya, adalah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menepati janji, berkata dan berbuat baik atau benar, serta rahmah dan mahabbah kepada sesama manusia, teristimewa kepada setiap mukmin muslim. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita miliki, setiap muslim harus punya ini. Khauf. Ya, tapi khauf yang karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun khauf ini, rasa takut ini juga merupakan merupakan salah satu tabiat kita, takut. Kita takut nih, takut kehilangan, takut dengan hewan, ya, takut kematian, dan seterusnya, takut kegagalan. Itu yang biasa. Tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita tanamkan. Maka kalau orang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia takut ya taat menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan. Dalam artian takut menghindar, tidak. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekati Allah. Bagaimana caranya? Caranya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita ibadah, kita sholat, dan seterusnya. Itulah sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menepati janji. Ya.
Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah ya, yang tidak menepati janji. Berkata dan berbuat benar, ya, baik, berkata baik atau diam itu masuk juga dalam sifat yang mahmudah yang harus kita miliki. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu katakan, kamu sampaikan sesuatu yang tidak punya dasar untuk menyampaikan itu. Tidak punya ilmunya, jangan coba-coba. Kenapa? Kalau disampaikan oleh orang yang tidak ahlinya, atau di pekerjaan itu disampaikan, diberikan kepada orang yang tidak ahli, maka bukan hasilnya bagus, tapi pasti hancur. Kemudian kita punya rasa rahmat, mahabbah terhadap sesama manusia. Jadi artinya sosialnya kita jalan. Punya rasa sosialis yang sesuai dengan Al-Quran. Tentu menghormati sesama, mencintai sesama, terlebih sesama muslim. Kita harus saling menghormati, menyayangi, mencintai. Itu dalam artian kita ketika misalkan seorang muslim itu teraniaya, bahkan Rasulullah menganjurkan ya, unsur ahoka doliman wa madluman, ya. Yang zalim ditolong, yang terdolim pun ditolong, ya. Bagaimana menolong orang yang dolim? Ya kita cegah dia supaya tidak berbuat dolim, ya, otomatis ya. Bagaimana kita menolong orang yang terdolimi? Maka kita datangi, kita berikan pemahaman, kita berikan supaya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan seterusnya. Itu cara menolong. Nah, itu salah satu ya, dari beberapa contoh akhlak terpuji yang harus kita miliki ya, oleh setiap muslim, terutama sebagai warga Muhammadiyah, apalagi sebagai pelajar Muhammadiyah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.